Season 2 Bab ke-36. Bab 36-322. Panggilan manja dan lembut itu berhasil melambungkan hati seorang Alfian Setio Darmawan. Hatinya yang selama ini hampa dikekang rindu itu perlahan menghangat. Untuk sesaat ia kehilangan kata. Hanya bola matanya yang terus mengalirkan kristal bening, sementara bibirnya seperti terkunci. Tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan membuncah di hati. Sebuah kebahagiaan tak ternilai, yang tak bisa ia beli bahkan dengan seluruh hartanya sekalipun. "Anakku," Senori tanya papa. Suara itu terdengar gemetar di antara isak tangis. Sementara gadis itu, ia masih membeku. Matanya masih memindai setiap inci dari bagian wajah sosok lelaki hangat yang duduk di sisinya. Diiringi dengan kepingan kenangan masa lalu yang terus memenuhi pikiran. Sosok lelaki di hadapannya itu adalah perisai yang selalu menjaganya. Cinta pertama dalam hidupnya. Malaikat yang dihadiahkan Tuhan dalam bentuk seorang ayah. "Mau dipeluk papa?" Suara lemah itu kembali meluluh lantakan hati Alfian. Ini benar-benar Bian, Senoritanya yang manja. Ia membungkukkan badan, mendekap erat putri kecilnya demi melepas kerinduan. "Bian ingat papa?" Bisiknya lembut. Gadis itu menyahut dengan anggukan pelan, menghadirkan rasa bahagia tak terkira bagi Alfian. Sejenak ia melepas pelukan, menciumi kening dan pipi putrinya. "Bian takut. Pa, airnya deras." "Bian sudah aman, nak. Bian sudah sama papa sekarang." Tangannya menyusup di antara helai rambut. Seakan tak pernah cukup ia kembali memeluk, mengecup kening dan membelai wajah putrinya dengan derai air mata. "Kamu sudah ingat papa?" Tanyanya, menatap dalam mata sayunan lemah itu. Bian mengangguk. Tangannya yang lemah mengusap wajah sang papa. Sepintas kenangan muncul dalam ingatan. Dulu ia selalu melakukan ini. Mengusap wajah papanya untuk merayu. "Papa belum beliin tas kuman," ucapnya lirih, membuat air mata sang papa mengalir semakin deras. Alfian meraih tangan itu dan mengecupnya berulang-ulang. "Maafin papa. Nah, maafin papa karena kurang bisa menjaga kamu sampai harus terpisah lama. Kamu tahu betapa hancurnya papa saat itu. Papa kehilangan harta paling berharga dalam hidup papa. Setiap hari, papa selalu mencari kamu. Tapi tidak ada yang bisa papa lakukan selain mengirim doa untuk kamu." Ia mengusap ujung mata putrinya yang mulai melelehkan cairan bening. "Sekarang kamu kembali. Rasanya tidak ada kebahagiaan yang melebihi ini dalam hidup papa." Sejenak mata gadis itu memandangi kamar di mana dirinya sedang berbaring. Sebuah kamar indah yang dipenuhi dengan foto kenangan mereka. Ada 4 foto bayi dengan berukuran cukup besar melekat di dinding. Lalu, di sisi lain ada puluhan foto lainnya. Matanya kembali berkaca-kaca melihat potret seorang gadis kecil dengan penampilan glamor menyerupai wanita dewasa. Ada tas cantik dan juga kacamata membingkai matanya. Benar, itu adalah dirinya saat kecil dulu. Meskipun belum bisa mengingat secara keseluruhan, tetapi ia ingat itu adalah dirinya. Hal yang membuat ia tersenyum dalam tangis. Bagaimana ia bisa berpenampilan seperti itu? "Kamu bisa ingat semuanya?" tanya sang papa. Bian menggeleng pelan. Kepingan kenangan itu belum sempurna dalam ingatannya. Satu-satunya yang sekarang ia bisa ingat hanya papa. "Ingat mama, kakak Boy, kakak Bray dan dede Bim Bim?" Ia terdiam, tampak berpikir. Namun, kemudian ia mengusap kepalanya yang terasa berdenyut. Alfian tak ingin memaksa. Ia tahu putrinya butuh waktu. Mungkin kejadian jatuh di danau tadi membangkitkan kenangan yang tersimpan dalam ingatannya, yang dipicu oleh trauma. Melihat itu, Alfian memilih memutar video kenangan mereka. Mulai saat Bian sama Bray lahir, saat baby Bian dengan manja bersandar di dada polos papanya. Ada pula video saat Bian dan Bray mandi di bathtub bersama sang papa, saat berada di pangkuan mama dan juga banyak kenangan lain yang menghiasi masa kecilnya.
Sebuah video berdurasi 30 menit yang membuat gadis itu bercucuran air mata. Bian menatap wajah sang papa. Hampir tak percaya. Papanya terlihat masih sangat muda dan bugar. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Bahkan sama sekali tidak terlihat uban pada rambutnya. Tampak seperti pria berusia 30 tahunan. Mama, kakak, mana? Pa? Tanyanya. Mama sama kakak ada di depan. Nak? Mau papa panggilkan? Ia mengangguk. Alfian lantas berdiri. Baru saja akan beranjak keluar. Bray dan Boy sudah muncul di depan pintu. Dua pemuda itu menatap sang papa. Adik gimana? Pah? Tanya Bow. Tak ada sahutan dari Alfian selain senyum, membuat Boy dan Bray melirik ke dalam. Melihat adik perempuan mereka sudah membuka mata, keduanya langsung melangkah masuk. Mendekat ke arah tempat tidur. Namun, keduanya tampak ragu. Takut adiknya masih merasa asing. Bian menatap keduanya secara bergantian. Sejenak ia terpaku. Pertama kali bertemu dengan pemuda itu, ia sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Merasakan kehangatan. Sama seperti Bray. Saat pertama kali melihatnya, ia merasa bercermin. Ternyata benar, sebab Bray adalah saudara kembarnya. Mereka bahkan sudah bersama sebelum terlahir ke dunia. Kakak! Panggilnya lirih. Sejenak Boy melirik sang papa penuh tanya. Alfian membalas dengan senyum. Dia Bian kita. Dia sudah bisa mengingat kita. Baik Boy maupun Bray terdiam. Dalam sekejap, bola mata keduanya dipenuhi cairan bening. Bray langsung duduk di tepi tempat tidur, memeluk adik kembarnya erat. Adek, maafin kakak. Kamu hilang karena salah kakak yang ajak kamu main ke tepi sungai. Isak Bray penuh rasa bersalah. Bukan salah kakak. Balas Bian, bersandar di pelukan saudara kembarnya. Sejenak Bray melepas pelukan. Menggenggam tangan adik kembarnya. Pertama kali bertemu, aku sudah yakin kalau kamu adalah Bian. Aku benar kan? Pah, dia memang adik. Alfian mengusap puncak kepala putranya itu. Iya, nak. Sekarang adik sudah kembali bersama kita. Boy mengusap rambut adik kesayangannya dengan derai air mata. Kemudian mendekapnya. Melepas kerinduan yang selama ini menyiksa batin. Ia menciumi kening adiknya. Membelai wajah. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kondisi fisik adiknya. Memastikan bahwa adiknya tidak mengalami cedera yang lain. Kamu sudah merasa baik kan? Sayang. Susah napas enggak? Enggak lagi. Coba alat bantu napasnya dilepas aja. Ya. Bian mengangguk. Memandangi kakak sulungnya penuh kagum. Kakak yang dulunya gemar mengoleksi kostum itu sudah dewasa. Ia akan menjadi seorang dokter. Seperti apa yang pernah ia impikan. Ia memandangi semua orang yang ada di ruangan itu. Semuanya terlihat menangis. Pintu itu kembali terbuka dan memunculkan seorang wanita. Selama beberapa saat Bian mematung. Matanya memindai sosok wanita yang berdiri di depan pintu. Air matanya kembali berderai. Mama. Deh. Aileen membeku mendengar panggilan itu. Air mata yang sedari ia tahan kembali berderai. Bian, anku. Sontak Aileen mendekat, memeluk putrinya demi melepas kerinduan. Segala rasa khawatir yang tadi memenuhi hatinya menghilang dalam sekejap. Kamu sudah ingat Mama? Nak? Iya. Ma, Bian kangen Mama. Tak ada kata yang mampu terucap. Yang Aileen lakukan hanya memeluk putri kesayangannya. Selama beberapa saat mereka saling memeluk satu sama lain, hingga saat pintu kembali terbuka dan memunculkan si bungsu. Papa? Di luar ada Kakak Lan. Ucapnya, membuat Boy dan Bray mendengkus kesal. Sementara Bian memandang kedua kakaknya penuh tanya.